Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun 2025 memunculkan polemik baru. Salah satu keputusan kontroversial Gubernur Deddy Mulyadi adalah pencoretan hampir seluruh alokasi dana hibah untuk pondok pesantren yang sebelumnya telah ditetapkan dalam APBD murni. Jadi begini, kan? Itu adalah bagian dari upaya kita dalam membenahi manajemen tata kelola hibah. Itu loh. Tata kelolanya bagaimana? Satu, agar hibah ini tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga. Yang kedua, tidak jatuh hanya pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik saja. Gitu loh. Artinya punya akses terhadap DPRD, punya akses terhadap gubernur. Makanya kan tadi saya udah rapat tuh dengan Kemenag seluruh Jawa Barat. Ke depan kita akan mengarahkan pada distribusi rasa keadilan. Kita akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, sanawiyah-sanawiyah yang mereka tidak lagi punya akses terhadap kekuasaan dan terhadap politik. Jadi pertimbangannya nanti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang di bawah Kemenag itu pertimbangannya nanti pertimbangan teknis dan pertimbangan kebutuhan, bukan pertimbangan politis. Karena selama ini bantuan-bantuan yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenag itu selalu pertimbangannya politik. Anda kalau dibuka itu malah jadi rame malah. Coba ada yayasan yang terimanya 2 miliar, 5 miliar. Ada yang 25 miliar. Ada yang satu lembaga terimanya sudah mencapai angka 50 miliar. Menurut Anda adilnya? Kalau mekanisme akan dirubah. Kebijakan ini mengundang pertanyaan mendalam dari berbagai kalangan. Apakah pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang telah berjasa besar dalam mencerdaskan dan membina akhlak masyarakat kini tidak lagi dianggap sebagai bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia Jawa Barat? Saya hanya sekedar mengingatkan, jika tidak suka kepada pesantren, setidaknya jangan pandang pesantren dalam sisi keagamaannya saja. Jangan pandang itu, tolong. Pesantren jika dilihat secara sejarah adalah lembaga pendidikan yang lebih dulu ada di muka Nusantara ini daripada sekolah-sekolah formal. Maka dari itu, bantuan kepada pesantren bukan karena masalah kedekatan, bukan hanya sekedar masalah agama, akhlak, dan lain sebagainya, tidak. Melampaui itu bahwa memberikan bantuan kepada pesantren adalah sebuah penghargaan dari lembaga, dari konstitusi negara terhadap pendidikan yang lebih dulu ada di Nusantara ini. Jika bantuan kepada pesantren, masjid dianggap ugal-ugalan, ada hal yang jauh lebih ugal-ugalan dari itu. Kita lihat apa saja poin-poin anggaran yang dianggap ugal-ugalan pada tahun 2025 ini ke depan. Sekian dan terima kasih. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Deddy Mulyadi menyatakan bahwa pencoretan dilakukan karena banyak pesantren penerima hibah selama ini dipilih bukan berdasarkan kebutuhan dan kinerja, melainkan karena afiliasi politik atau kedekatan dengan pengakses anggaran. Menurutnya, reformasi sistem distribusi hibah harus mengedepankan keadilan, transparansi, dan meritokrasi, bukan sekadar balas jasa atau kedekatan personal. Untuk memastikan keterbukaan informasi dan sebagai bagian dari kontrol publik, berikut ini adalah daftar penerima hibah pondok pesantren yang sebelumnya telah ditetapkan dalam APBD 2025, namun dicoret dalam pergeseran anggaran tahun berjalan. Aku adalah debu di hembusan kasih-Mu. Aku adalah tetes di samudra luas-Mu. Tak ada aku, tak ada Engkau, hanya cinta yang tak terbilang. Ku lepas dunia, ku lepas diriku, seperti angin yang melepas daun. Setiap jejak menuju cahaya, setiap napas menyebut namamu. Ku lepas dunia,